Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep dasar penelitian pendidikan, yaitu mengidentifikasi domain penelitian pendidikan. Yang pertama adalah tentang konsep berpikir. Nah, berpikir ini terbagi menjadi dua, ada berpikir secara ilmiah dan non-ilmiah. Nah, untuk berpikir secara ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris, atau kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Sedangkan ciri pendekatan berpikir secara ilmiah ini ada 4. Yang pertama adalah adanya penelitian, pengembangan, prosedur kerja yang empiris, dan evaluasi. Tentunya berpikir secara ilmiah berarti harus menggunakan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, konsep berpikir secara non-ilmiah, maksudnya kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, prasangka, dan intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa memperoleh atau tanpa melalui hasil pengumpulan data. Ciri pendekatannya berdasarkan akal sehat, prasangka, intuisi, penemuan yang sifatnya kebetulan dan coba-coba, dan juga berdasarkan pendapat otoritas ilmiah dan berpikir kritis. Di sini ada perbedaan antara berpikir non-ilmiah dan ilmiah. Kalau ilmiah itu berarti harus ada sumber-sumber dan harus ada penelitian yang dilakukan, sedangkan kalau non-ilmiah itu hanya berdasarkan prasangka dan akal saja. Selanjutnya adalah tentang penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan ini hakikatnya penelitian yang merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Tujuan dari penelitian pendidikan ini adalah untuk memahami suatu gejala dengan lebih mendalam, untuk melukiskan suatu keadaan dengan seksama yang tidak memerlukan praduga-praduga, dan harus sesuai dengan penelitian. Dan juga tujuannya adalah untuk menetapkan dengan pasti hubungan antara dua gejala atau lebih. Juga untuk mengadakan pengujian terhadap hipotesa-hipotesa mengenai hubungan sebab akibat dari dua gejala atau lebih. Selain tujuan, juga penelitian pendidikan ini memiliki fungsi. Pertama adalah mengembangkan wawasan subjek didik, subjek didik mengenai dirinya dan sekitarnya. Jadi memang penelitian pendidikan ini sangat perlu. Juga melestarikan nilai-nilai insani yang akan menuntun jalan kehidupannya, membuka pintu ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan kemajuan hidup bagi individu dan sosial. Sekian dari penelitian pendidikan. Selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini terbagi menjadi beberapa yang akan dibahas. Yang pertama adalah tentang identifikasinya. Pendekatan penelitian tentang identifikasi merupakan gejala yang sudah terjadi atau ex post facto, tertuju untuk mengidentifikasi, mengukur, menimbang kejadian atau gejala telah terjadi dengan mengabaikan proses dan makna kejadiannya. Identifikasi yang selanjutnya adalah menekankan pada proses dan makna kejadian ketimbang kejadian itu sendiri. Tentu fokusnya ini akan menelusuri kejadian atau gejala itu sejak sebelum, sedang, dan sesudah kejadian atau gejala itu terjadi. Pendekatan penelitian selanjutnya adalah tentang paradigma. Paradigma ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah paradigma ilmiah dan paradigma alamiah. Paradigma ilmiah ini mempunyai maksud dalam usahanya menemukan pengetahuan melalui verifikasi yang disertifikasikan secara a priori. Paradigma ilmiah ini juga harus memilih jenis penelitian kuantitatif tentunya. Dan untuk paradigma alamiah, yang tadi ilmiah, kedua adalah alamiah. Yang alamiah tidak diperkenalkan memformulasikan secara priori dan harus memilih jenis penelitian kualitatif. Nah, sekian penjelasan saya tentang pendekatan penelitian. Nah, yang selanjutnya dibahas adalah tahapan jenis penelitian. Nah, penelitian itu sangat banyak dan
Beberapa penelitian juga berbeda-beda tahapan-tahapannya. Yang dibahas yang pertama adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini merupakan survei kepustakaan yang relevan terhadap permasalahan penelitian, identifikasi masalah, merumuskan hipotesa, mengidentifikasi pengertian dasar dan variabel utama, menyusun rencana eksperimen, melaksanakan eksperimen. Tentunya penelitian eksperimen juga harus memerlukan eksperimen. Mengatur kata kasar, bentuk untuk mempermudah menganalisis dan menempatkan dalam rancangan, menetapkan taraf signifikasi, kepercayaan, menerima dan penolakan hipotesa 0. Jadi hipotesa juga ada bagiannya. Membuat interpretasi hasil testing dan menuliskan dalam laporan. Nah, tahapan jenis penelitian selanjutnya adalah R&D. R&D atau Research and Information Collecting, yaitu studi literatur dan persiapan untuk merumuskan kerangka bekerja penelitian. Yang kedua adalah planning. Planning ini merumuskan kecakapan dan keahlian yang berkaitan dengan permasalahan, menentukan tujuan yang akan dicapai. Tahapan yang selanjutnya adalah develop primarily from of procedure, mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang akan dihasilkan. Tahapan yang selanjutnya adalah preliminary field testing, melakukan uji coba lapangan awal dalam skala terbatas. Selanjutnya, main product revision, melakukan perbaikan terhadap produk awal. Main field testing, langkah uji validasi. Final product revision, perbaikan akhir terhadap model yang dikembangkan. Dan tahapan terakhir dalam penelitian R&D ini adalah dissemination and implementation, menyebarkan produk model yang dikembangkan. Nah, untuk penelitian selanjutnya adalah penelitian korelasi. Ada 6 tahapan pada penelitian ini. Yang pertama adalah penentuan masalah, peninjauan masalah atau studi kepustakaan. Yang ketiga, rancangan penelitian. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, analisis data. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah kesimpulan. Dan kita berlanjut ke jenis penelitian selanjutnya, yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK ini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, kedua tindakan, ketiga pengamatan, dan yang keempat refleksi. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang tahapan jenis penelitian. Nah, tadi sudah ada tahapan-tahapan penelitian. Selanjutnya sekarang adalah jenis penelitian bidang pendidikan. Ada jenisnya dan karakteristiknya. Mungkin kita pertama akan bahas adalah karakteristiknya. Karakteristik yang pertama adalah penelitian yang baik adalah simetris. Selanjutnya logis, empiris, dan penelitian yang baik dapat direplikasi. Dan jenis penelitian yang pertama adalah secara umum ada penelitian ilmiah. Tentu kalau penelitian ini harus menggunakan metode yang ilmiah yang mengandung unsur-unsur ilmiah atau keilmuan di dalam aktivitasnya. Penelitian ilmiah ini mengandung pengamatan atau observation dan unsur nalar atau reasoning. Bukan hanya sekedar akal sehat saja, tapi melakukan pengamatan seperti pada berpikir ilmiah tadi. Tentunya juga penelitian secara umum ini ada ilmiah dan non ilmiah. Tadi ilmiah, sekarang kita bahas yang non ilmiah. Penelitian non ilmiah ini tidak memiliki kelengkapan unsur-unsur penelitian ilmiah. Umumnya tidak menggunakan penalaran atau logika, tetapi menggunakan prinsip kebetulan dan coba-coba atau spekulasi. Berarti berbalik atau bertolak belakang kepada penelitian ilmiah tadi. Penelitian ilmiah itu menggunakan pengamatan dan unsur nalar. Sedangkan kalau untuk yang penelitian non ilmiah ini menggunakan prinsip kebetulan saja atau hanya coba-coba saja. Nah, jenis penelitian secara umum sudah dibahas dan berdasarkan tujuan ada pembagiannya juga. Yang pertama adalah penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian terapan itu bertujuan memperdalam ilmu, sedangkan untuk penelitian terapan bertujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi teori model, pendekatan, teknik, atau strategi yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam dunia pendidikan
sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi penelitian terapan sangat banyak tujuannya. Dan untuk berdasarkan jenis data masih ada bagiannya lagi. Ada 3 pembagian di sini. Berdasarkan jenis data ada penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang melibatkan numerikal dan analisis statistik atau deduktif. Atau penelitian kuantitatif ini sangat banyak melibatkan angka-angka atau statistik datanya. Berdasarkan jenis data juga ada penelitian kualitatif. Nah, tadi kuantitatif, sekarang kualitatif. Kualitatif ini penelitian yang melibatkan data verbal dan dianalisis secara induktif berupa narasi, skema, dan gambar, termasuk penelitian kualitatif. Nah, yang selanjutnya adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Adalah penelitian yang tidak bisa dimasukkan ke dalam kelompok penelitian kuantitatif atau kualitatif. Karena sepenuhnya data yang dikumpulkan pada tahapan pengamatan bisa berupa data numerikal atau verbal. Jadi bisa jadi dia penelitian kuantitatif, bisa jadi dia kualitatif, tapi tidak termasuk ke dalam penelitian kuantitatif atau kualitatif. Dalam penelitian tentu ada hambatan-hambatan yang dilalui. Nah, di sini saya akan membahas hambatan dan juga solusinya dalam penelitian. Pertama-tama kita akan bahas tentang hambatannya dulu. Dalam hambatan tentu ada sumber dari internal dan eksternal. Untuk internal ada hambatan yang pertama, semakin menurunnya tingkat penjualan atau posisi bersaing disebabkan oleh tidak optimalnya kegiatan pemasaran. Yang kedua adalah kualitas dan kuantitas produk tidak sesuai yang diharapkan atau biaya produksi yang terlalu besar sehingga daya saing berkurang. Yang ketiga adalah tingkat return on investment atau return on equity yang tidak tercapai. Yang keempat adalah produktivitas karyawan yang semakin menurun yang diikuti oleh tuntutan kenaikan upah atau gaji yang tidak rasional. Jadi ini bisa disimpulkan sumber internal itu sebagai daya saingnya terhadap luar. Selanjutnya adalah sumber eksternal. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin melemah yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat. Yang kedua adalah ketersediaan bahan baku yang tidak dapat menjamin kelancaran produksi perusahaan. Yang ketiga, sistem politik dan keamanan yang mengganggu proses kerja dan bisnis pemasaran. Selanjutnya adalah perkembangan teknologi yang tidak dapat diikuti secara cepat dan perubahan selera dan gaya hidup konsumen yang begitu cepat. Tentu ada solusi-solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Yang pertama adalah pemikiran yang mendalam mengenai persoalan dan kejadian atau data sehingga pemikiran menjadi jelas. Dan selanjutnya adalah bebas dari persoalan-persoalan atau gangguan perhatian lain, misalnya persoalan pribadi dan adanya kontinuitas tentang penelitian, istirahat yang cukup atau pekerjaan fisik yang tidak membutuhkan beban mental, rangsangan positif untuk aktivitas mental yang dapat diperoleh dari diskusi, menulis, laporan percobaan, dan membaca buku karya ilmiah. Juga tangkap terhadap pikiran yang munculnya dalam waktu sangat singkat. Nah, mungkin sekian saja hambatan dan solusi yang dapat saya paparkan. Terima kasih.